Oke rekan-rekan semua, tadi kita sudah membahas beberapa tokoh yang mereka mengatakan sangat penting sekali belajar komunikasi. Nah, ini ada sebuah penelitian, tentang 10 skills yang perlu dikuasai oleh para pekerja atau para profesional ya. Ternyata yang pertama adalah communication skills ya. Yang kedua, ketiga, dan sebagainya itu bisa nanti Anda lihat sendiri di slide. Nah, ternyata menarik sekali penelitian ini, survei ini mengatakan bahwa communication skill itu jadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan seorang karyawan atau seorang profesional. Tadi sudah kita bahas secara panjang kali lebar kali tinggi bahwa ternyata komunikasi itu sangat penting. Makanya otomatis ketika Anda belajar ini sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional, yang tadi apa intinya? Mempengaruhi orang lain, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan manusia gitu ya. Akhirnya memang ini jadi sebuah hal yang wajar. Survei ini jadi sebuah hal yang wajar bahwa ternyata communication skill yang paling direkomendasikan untuk dikuasai. Oke. Nah, ini juga menarik, ada penelitian survei juga, penelitian abad 21, ternyata memang kemampuan yang perlu dikuasai adalah komunikasi, lagi-lagi ya. Yang kedua leadership, yang ketiga work ethic, critical thinking and problem solving, dan self direction. Nah, communication ini juga jadi sebuah primadona ya di abad ini, di zaman sekarang, di tahun 2017 gitu ya, dan mungkin tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena nanti kita akan semakin berinteraksi dengan satu sama lain ya. Mungkin kalau nggak ketemu langsung secara offline, Anda bisa ketemu langsung secara online. Dan ketika berkomunikasi secara online pun Anda perlu belajar. Itu ada namanya etika-etika tertentu supaya komunikasi Anda bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mempengaruhi orang lain. Apalagi bagi Anda yang sekarang profesinya sebagai pebisnis online, Anda harus belajar komunikasi ini ya. Oke. Nah, ini juga ada survei lagi. Ternyata ada 3 survei yang saya kedepankan buat Anda, saya paparkan kepada Anda. Ternyata memang kemampuan komunikasi juga nomor 1 ya. Kedua, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal dan sebagainya ya. Dan ternyata menarik ketika kita melihat semua urutan ini, rata-rata mengacunya ke komunikasi. Kemampuan bekerja sama itu mengacu komunikasi. Kemampuan interpersonal juga mengacu komunikasi. Betul? Nah, makanya komunikasi ini sangat penting sekali ya. Oke. Nah, kesimpulan dari survei tadi, kesimpulan dari tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh dunia yang mereka merekomendasikan mempelajari ilmu ini, kesimpulannya adalah bahwa ternyata lebih dari 85% kesuksesan setiap orang itu ditentukan dari kemampuan komunikasi dan kemampuan atau keterampilan membina hubungan. Saya ulangi, 85% kesuksesan setiap orang itu berkaitan secara langsung dengan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan atau keterampilan membina hubungan. Paham? Jadi kenapa Anda, saya bilang on the track ketika Anda ikut member kami, member Mahir Komunikasi, berarti Anda peduli sama hidup Anda peduli sama kualitas hidup Anda peduli sama diri Anda peduli sama masa depan Anda, ya. Oke, selamat bergabung teman-teman dan silakan belajar lebih dalam tentang komunikasi di bab-bab selanjutnya. Nah, terakhir teman-teman semua, rekan-rekan semua, ada sebuah quote, ini sebenarnya bukan quote, ada seorang tokoh komunikasi yang saya pelajari waktu semester pertama ketika saya kuliah. Saya masih ingat sampai detik ini gitu ya. We cannot not communicate. Kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Karena setiap orang itu pasti berkomunikasi. Contoh, Anda seorang suami, Anda sebagai seorang suami, istri Anda lagi marah atau istri Anda lagi tidak pengen ngomong misalnya, contoh nggak mau berbicara misalnya nih ya, ditanya, sayang, kita jalan-jalan yuk, istri Anda diam aja, nggak ngomong, nggak berkomunikasi gitu. Menurut Anda dia sedang berkomunikasi? Iya, jelas.
bahkan diamnya pun itu sedang berkomunikasi. Makanya nanti kita akan membahas komunikasi itu ada bukan hanya komunikasi verbal saja, bukan komunikasi secara lisan saja, ada komunikasi secara nonverbal. Nanti kita akan membahas itu dan ada penelitiannya ternyata ya. Oke, itu teman-teman semua, rekan-rekan semua tentang pengantar ilmu komunikasi, dan setelah ini kita akan di bab selanjutnya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu dan mengapa kita harus belajar tentang komunikasi lebih dalam. Oke? Sukses buat Anda dan selamat belajar di Mahir Komunikasi.